Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli dan di sebelah saya sudah ada MPV mewah dari XPeng yaitu XPeng X9. Kali ini kita akan bahas mulai dari eksterior, interior, sampai fitur-fiturnya. Saksikan terus videonya ya. Oke teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah bagian depan dari XPeng X9 ya. Kayak teman-teman lihat nih, dia tuh lampunya udah futuristik banget. Di sini ada DRL yang menyala nih, membentang di sepanjang bodi. Terus di sini lampu utamanya yang sudah proyektor dan lampu utamanya canggih banget ya. Jadi dia ada cornering light-nya. Kalau kita belok dia akan akan menerangkan di tempat yang kosong gitu. Terus ke bawah lagi, grillnya ketutup karena ini mobil full listrik ya, dan desainnya juga lagi-lagi futuristik banget ya. Terus teman-teman juga bisa lihat nih, sensornya banyak banget tuh, lihat sensor parkir dan ada kamera di depan karena mobil ini udah punya fitur kamera 360 yang canggih. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, masuk ke bagian samping teman-teman, lagi-lagi tampilannya khas MPV mewah gitu ya, dengan penggunaan ban dan roda yang besar gitu diameternya. Dia pakai ring 20 dengan ban 235/50 ring 20. Bannya juga dapatnya udah Michelin nih, jadi udah premium lah kastanya gitu ya. Balik ke samping lagi, ada kamera lagi di sini teman-teman. Jadi ini mobil banyak banget kameranya ya. Kamera di sini, di spion juga ada 2 nih kameranya. Karena mobil ini punya fitur-fitur canggih seperti fitur parkir otomatis dan juga fitur lainnya gitu. Handle pintunya dia model flush nih teman-teman, jadi minimalis ya. Terus lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini kelihatan nih desainnya makin cantik ya, dia kayak kepotong gitu. Nanti kita bahas dari bagian belakangnya. Bagian belakangnya benar-benar keren banget gitu. Di sini ada untuk port charger ya teman-teman, yang bisa dibuka dari dipencet maupun dari remote ya. Dia udah otomatis. Dan dia pakainya CCS2 ya, jadi udah gampang banget ditemuin di SPKLU di Indonesia gitu. Oh, yang saya suka lagi dari mobil sebesar ini, dia kan dimensinya lebih dari 5 meter ya teman-teman. Tapi radius putarnya tuh dia minim, karena dia punya fitur active rear steering wheel. Jadi ketika kita belokin roda, ban belakang tuh akan ngikutin putaran kemana kita belok. Jadi radius putarnya jadi lebih kecil. Jadi putar balik tuh ringkes pakai mobil ini. Nggak kayak mobil-mobil biasa yang MPV yang gede gitu. Nggak susah. Oke, lanjut kita bahas ke buritan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas bagian buritan ya. Nih, kalau menurut saya teman-teman, bagian belakang dari si XPeng X9 ini paling seksi nih dari keseluruhan bodinya nih. Lihat aja tuh, kaca belakangnya gede banget. Terus ada lekukan lagi di sini, cakep ya. Tapi mungkin nggak semua orang suka ya. Tapi menurut saya ini futuristik dan juga minimalis gitu. Di sini ada logo X9 dan dia lampu sennya sama lampu rem di belakang sini. Lampu sen di atas sini nih. Dan ada logo XPeng yang bisa nyala juga teman-teman. Tapi bisa juga dimatiin dari head unit depan. Nah, di bagian bawah dia ada beberapa sensor lagi ya teman-teman, dan ada 2 buah kamera nih. Tuh, ada dua kamera. Jadi kamera mundur sama kamera untuk spion tengah. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Dia udah otomatis, teman-teman. Tuh, lega ya. Deh. Di sini dia agak masuk dalam bagasinya. Jadi teman-teman tuh bisa ngisi koper, mungkin bisa 2 atau 3 nih ukuran besar ya. Dan koper-koper kecil. Terus untuk enaknya lagi, dia di sini ada beberapa tombol nih teman-teman di belakang. Jadi di sini ada tombol naik turun ini untuk menaik turunkan suspensi ya. Jadi kalau kita bawaannya berat, kita turunin dulu suspensinya karena dia pakai sistemnya airsus ya, atau suspensi udara. Jadi bisa naik turun. Nah, tinggal turunin aja nih, kalau pencet turun dia akan lebih rendah. Jadi ngangkat barang tuh lebih gampang, masukin barang ke bagasi lebih gampang. Terus kalau masih kurang juga bisa ngelipat bangku si baris ketiga. Nah, pelipatan bangku baris ketiga juga udah elektrik, udah full elektrik. Tinggal tekan ini aja nih teman-teman, atau dari head unit depan ya. Dari driver bisa juga diturunin bangku baris ketiga. Dan ada di sini ada lighter lagi teman-teman, tambahan kalau butuh
mengecas barang itu di belakang listrik, bisa ngambil dari sini. Oke, sekarang kita bahas ke dalam yuk. Oke teman-teman, karena ini MPV mewah, kita beda nih nge-reviewnya. Kita review dari belakang ke tengah baru ke driver seat. Nah, dia pembukaannya juga otomatis teman-teman, sliding door. Tinggal dipencet aja atau pakai remote dari kunci. Nah, ini baris tengahnya dia captain seat modelnya dengan bangku zero gravity khasnya si Xpeng ya, keunggulan Xpeng X9 ini, yang dipastikan nyaman banget teman-teman. Terus di situ saya taruh nih car seat karena dia sudah ISOFIX ya, jadi tinggal pasang aja kalau pakai car seat. Nah, sekarang kita cek bangku belakangnya dulu ya teman-teman. Nih, bangku belakangnya juga bisa untuk memajukan bangku depan tuh gampang. Bangku tengah tinggal pencet tombol aja. Nah, dia akan otomatis maju untuk memudahkan akses kita ke belakang. Oke, sekarang saya coba di bangku belakang. Ya. Nah, terus untuk mundurin juga tinggal tekan lagi. Nah, ini sesuai preferensi teman-teman. Kalau saya yang tingginya lumayan 181 cm, dia bisa ditahan di beberapa posisi pengaturan kursi. Jadi yang tengah harus merelakan sedikit space-nya agar yang belakang bisa lebih lega gitu teman-teman. Nah, baris ketiga ini posisinya nyaman ya teman-teman. Dia pengaturan udah elektrik semua nih. Pengaturan si headrest dari tombol di sini tuh. Oh, asik ya. Terus recliningnya juga otomatis. Enak banget nih. Jadi nggak anak tiri gitu kalau bangku di baris ketiga, nggak anak tiri, nggak kayak di mobil-mobil lainnya gitu. Terus kita juga dapat di sini USB Type C, charger Type C ada 2 kanan kiri, dan ini juga pengaturannya udah otomatis. Sisanya ya cukup lah. Headroomnya juga buat saya yang tinggi 181 cm ya. Dia nggak terlalu lega, cuman masih terbilang nyaman gitu teman-teman. Sekarang kita cek ke bangku baris kedua. Sekarang kita lanjut ke main course-nya nih, alias menu utamanya, yaitu bangku baris kedua dari Xpeng X9. Nyaman banget di sini teman-teman. Di sini fiturnya banyak banget teman-teman. Jadi yang pertama dari bangkunya dulu ya dia. Bangku itu di sini ada pengaturannya tuh teman-teman. Tinggal di slide aja. Sini ada pengaturan posisi kaki, tuh ada mode-modenya. Dan udah pasti ada fitur-fitur seperti massage dan juga lain-lain. Nah, tuh, dia udah mulai masuk ke mode zero gravity. Idih, nyaman banget duduk sini tuh. Tuh, jadi gini ya teman-teman. Nyaman ya. Terus kita kalau mau atur-atur lagi, balikin lagi. Ada massage-nya juga ada di sini. Nah, tuh kalau mau balik lagi tinggal pencet aja. Dia otomatis balik. Terus kita bahas lagi, di sini ada fitur-fitur lain. Di sini ada cup holder ya teman-teman tuh. Ada cup holder 2. Tinggal dilipat aja kalau nggak butuh. Di sini pengaturan juga ada nih. Pengaturan posisi bangkunya. Mulai dari si kaki yang bawah ini sampai ke headrest. Dan dia udah full otomatis semua teman-teman. Buka tutup si panoramic roof-nya juga dari pintu ya teman-teman. Dari tombol, kayak tombol haptic gitu modelnya dia. Tuh. Dan itu ada di kanan kiri. Jadi penumpang yang tengah tuh, baik yang duduk di kiri ataupun di kanan, bisa memiliki pengaturan yang sama. Nah, kita bahas lagi sini, kita buka lagi. Dan dia juga ada meja nih teman-teman di sini. Kalau kita butuh, bentar, saya majuin dulu bangkunya. Jadi kalau teman-teman mau makan atau mau kerja mungkin di jalan gitu ya, nggak buka ini. Nah, dia emang nggak terlalu besar ya, cuman cukup lah untuk kita makan atau buka tab gitu ya di sini. Nah, dia penutupnya masih manual nih. Kisi-kisi AC di sini ada teman-teman.
Dan di tengah sini ada pengaturan AC-nya nih. Mulai dari fan, suhunya udah pasti bisa beda ya kanan dan kiri. Bisa nyala matiin, auto juga ada di sini. Terus nutup pintu juga bisa di sini teman-teman. Tombolnya manual. Tombolnya otomatis di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Terus penumpang baris kedua juga dapat kulkas di bawah. Ini ada kulkasnya teman-teman. Tuh, ada kulkasnya tuh. Dan itu bukan cuman gimmick ya, jadi emang benar-benar dingin gitu. Pengaturannya bisa diatur tuh suhunya tuh. Dia bisa dingin ataupun panas. Jadi kalau kita bawa mobil camping itu mau naruh-naruh daging atau naruh-naruh es, minuman dingin, biar tetap dingin, bisa ditaruh di kulkas sini. Nyaman banget ya. Duduk sini. Oh, yang paling menarik ada lagi teman-teman, yaitu ada TV di atas ini. Dia juga bukanya dari pintu sini ya. Ada tombolnya untuk menurunkan tuh. Dan ada remote-nya teman-teman. Ini remote TV-nya nih. Jadi kalau duduk di sini tuh udah pasti nyaman banget. Karena benar-benar dimanjain penumpang baris tengah dan baris ketiga gitu ya. Ini ada remote tuh, dia tinggal ini aja tuh kalau mau milih. Saya mau nonton misalkan Disney Plus, Prime Video atau YouTube ya. Oh. Instagram juga ada tuh teman-teman. TikTok. Kalau nggak pakai remote juga bisa, dia bisa tuh touchscreen. Oh, kita pencet. Dan asiknya lagi dia udah built-in SIM card. Jadi nggak perlu kita namanya tuh pakai hotspot dari handphone atau dari mana atau bawa wifi gitu, nggak perlu. Jadi dia udah ada SIM cardnya di sini dan bisa langsung nonton aja di jalan. Keren ya, canggih banget tuh mobil. Nutup lagi tinggal dipencet aja nih tombol yang di samping pintu, kita tutup. Oh, dia otomatis tutup. Oh iya, di sini juga ada ambient light ya teman-teman. Kalau malam tuh kelihatan ambient light di sini. Di sekujur interior mobil tuh udah pasti ada ambient light yang bisa diatur mulai dari kecerahan sampai ke pilihan mode dan warnanya. Sekarang kita bahas ke baris depan. Ya teman-teman, sekarang kita bahas baris depan dari Xpeng X9 ya. Nah kalau teman-teman inget nih video kami soal Xpeng G6 Pro waktu itu ya, kita pernah review juga. Nah dia layout si setir, head unit sama panel instrumennya tuh cukup mirip. Tapi sebelum itu kita bahas dulu di bagian atas biar lebih terang nih. Dia ada panoramik juga ya. Cuman dia penutupnya masih manual, nggak kayak yang belakang. Kalau yang belakang kan udah otomatis. Nah, kita buka biar agak terang. Oke. Nah, ciri khas Xpeng dan juga mungkin mobil-mobil elektrik dari Cina zaman sekarang ya, dia udah minimalis banget tombolnya tuh teman-teman. Jadi clean gitu kalau teman-teman lihat. Nah, ini emang ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Kalau saya kurang suka, karena saya lebih suka ada tombol-tombol fisik untuk pengaturan yang esensial gitu, kayak pengaturan spion, misalnya pengaturan AC, tuh saya lebih suka ada tombol fisiknya. Kalau ini dia tombol fisik di sebelah kanan, cuman ada untuk kunci pintu doang nih. Kunci mau buka pintu, terus pengaturan kaca jendela ya, naik turun kaca jendela, terus udah deh. Sisanya tombol di setir aja cuma ada dua nih teman-teman, cuma ada dua model gini. Dia cuma ada beberapa pencetan aja, dan kisi-kisi AC dia di sini nih, di bawah sini. Lucu ya, minimalis gitu ya. Sama di sebelah kanan sini. Sebelum bahas head unit yang gede ini, kita bahas yang lain dulu. Terus turun ke bawah, di sini ada dua buah wireless charger ya teman-teman. Jadi untuk driver dan juga penumpang di baris depan nggak rebutan charger gitu. Dan dua buah cup holder di sini. Terus di sini juga ada kompartemen untuk penyimpanan yang nggak terlalu dalam dia, tapi cukup lah. Nah, kalau masih kurang pengecasannya, kita bisa ke bawah lagi teman-teman. Nah, di bawah sini ada kompartemen lagi nih, dia
kompartemen. Terus ada juga charger tambahan ya, tinggal beli lightingnya aja, tinggal beli colokan lagi untuk pengecasan, dan 2 buah USB. Dia USB Type C sama Type A ya, satu-satu. Nah, terus di sini teman-teman nih, itu apa nih? Dia ini adalah parfum ya teman-teman. Jadi AC-nya tuh udah bisa diintegrated sama parfum untuk bikin kabin jadi wangi gitu. Nah, ini ada 3 pilihan rasa dari parfumnya. Terus lanjut ke atas, di sini sunshade-nya udah ada lampu ya, baik driver maupun penumpang depan. Terus tempat kacamata di sini. Terus ada di sini tombol hazard, ada SOS, dan untuk mematikan mobil. Nah, kaca tengahnya nih teman-teman, dia sama kayak G6 Pro ya. Karena tadi di belakang kan ada 2 kan, ada 2 kamera. Jadi dia pakai kamera untuk menampilkan kondisi di belakang mobil. Ini sangat membantu khususnya di mobil X9 ini, karena kan tadi teman-teman lihat di baris tengah tuh dia ada TV yang lumayan gede ya. Kalau TV-nya turun, otomatis kalau kita pakai kaca biasa nggak bakal kelihatan ke belakang. Tapi kalau ada kamera, jadi lebih mudah penglihatan ke belakang. Sekarang kita bahas si head unit yang segede gaban ini nih. Oh, gede banget ya teman-teman. Dia udah pasti dia bisa Apple CarPlay sama Android Auto ya, secara wireless. Terus tentunya pengaturan mobil juga bisa dari sini. Untuk yang akses cepatnya dia tinggal slide dari atas ke bawah. Nah, ini untuk pengaturan spion, pelipatan spion, ada untuk membuka charging port, 360 kamera, terus ada child lock gitu ya. Buka TV juga bisa di sini, buka kulkas dari sini bisa, buka pintu bisa, dan untuk pengaturan yang lebih jelas, lebih lengkapnya lagi, tinggal kita slide ke atas ini, kita pencet yang logo mobil. Nah, ini lebih jelas nih teman-teman. Di sini di vehicle health-nya dia ada TPMS ya untuk setiap roda. Jadi ketahuan kalau roda mana yang udah kempes atau bocor tuh ketahuan ya. Terus ada wiper maintenance mode, suspension maintenance mode. Nah, terus kita lanjut lagi ke sini, window and door. Nah, ini pengaturan-pengaturan pintu dan jendela ya. Gitu. Terus pengaturan lampu juga ada di sini, bisa auto, kita auto lebih gampang semua. Lampu baca bisa nyalain juga dari sini. Terus di bawahnya pengaturan bangku. Nah, ini bangku semuanya bisa diatur dari sini tuh. Canggih banget. Tuh, ngelipat aja bisa kan? Lipat baris ketiga bisa di sini, teman-teman. Terus drive. Nah, mode drive ini paling lengkap nih untuk keperluan kita saat berkendara ya, teman-teman. Jadi dia ada 4 mode, teman-teman, di sini. Dia ada Eco, Standard, Sport, dan Individual. Tuh, ada brake, power steeringnya bisa diatur mau nyaman atau standar atau sport yang pastinya lebih berat. Ada injak remnya berasa lebih enak atau lebih keras atau ala sport gitu ya. Nah, yang keren lagi nih ada suspension height. Karena dia pakai tadi yang saya bilang Airsus ya, jadi dia ketinggiannya tuh bisa diatur teman-teman dari sini. Jadi misalkan teman-teman mau ngelewatin jalan yang agak rusak atau agak berlubang gitu ya, dia bisa naikin aja, tinggal kita naikin. Nah, dia akan naik 20 mili. Paling tinggi dia bisa naik sampai 40 mili teman-teman. Dan kalau kita misalkan mau ngebut atau mau memacu mobil dalam kecepatan tinggi, bisa kita turunkan ke yang rendah. Atau yang lebih rendah sampai minus 30 mm. Lanjut lagi, sini regenerative braking. Kekerasan suspensi juga ada di sini. Nah, saya dari kemarin tuh pakainya di standar ya teman-teman. Nah, standar aja udah nyaman banget di semua suspensi itu ya, di semua sisi. Kemarin saya kebetulan sampai baris ketiga sudah diisi sama orang, dan itu mereka bilang bantingannya tuh nyaman di belakang, canggih banget ya. Terus ini juga ada driver assistance ya, dia udah pasti banyak banget pengaturan ADAS-nya di sini yang bisa diatur. Parkir bisa otomatis kayak si G6 yang waktu itu kita pernah review juga. Charging semua bisa diatur dari sini. Jadi kebanyakan memang mobil listrik yang canggih gitu ya sekarang ya, dia tuh pengaturan udah dari head unit semua teman-teman. Gitu. Sekarang kita coba nyetir mobilnya, gimana sih rasanya?
Nah teman-teman, sekarang kita coba nyetir pakai Xpeng X9 ya. Nah dia tuh si shifternya di sebelah kanan teman-teman. Jadi sennya di sebelah kiri. Gitu. Oke, kita jalan. Nah, teman-teman, jadi selama beberapa hari saya pakai mobil ini, untuk belok-belok di jalan kecil kayak gini tuh, mobil tuh nyaman gitu. Nggak susah, nggak kayak kita bawa mobil MPV yang ukurannya mirip, tapi nggak punya fitur active rear wheel steering. Karena fitur ini ternyata menurut saya sangat membantu di mobil-mobil besar seperti ini ya. Jadi dia roda belakang tuh ikut, kalau saya tidak salah, sekitar 5 derajat ya berbelok ya. Jadi pas kita belok kemana, dia ngikut ke arah mana gitu beloknya. Dengan begitu radius putarnya otomatis jadi lebih kecil. Asik banget. Terus yang saya suka lagi dari mobil ini ya bantingan suspensi ya teman-teman. Suspensi itu benar-benar empuk banget. Nyaman banget dia untuk dibawa jalan. Untuk beberapa kali saya sempat terabas kayak polisi tidur, itu juga masih nyaman teman-teman. Keren ya? Tuh, enak banget mobil. Nah, selain itu fitur yang membantu lainnya dari mobil ini menurut saya adalah si parkir otomatis, walaupun dia harus membaca marka yang jelas dulu ya. Jadi kayak parkiran-parkiran di pusat perbelanjaan atau di gedung-gedung tuh yang tandanya jelas, nah itu dia udah gampang banget ngebacanya. Kita tinggal pilih aja nanti mau parkir di spot yang mana, dia akan ngebaca. Dan parkirnya sejauh ini sih presisi teman-teman, sama seperti si Xpeng G6 Pro waktu itu ya yang kita coba. Dia kan presisi juga tuh parkirnya. Tapi ya kalau parkir-parkir di tempat-tempat yang tanda parkirnya kurang jelas ya lebih baik parkir sendiri karena pastinya nggak bakal presisi hasilnya. Jadi emang kalau dibilang futuristik, Xpeng X9 ini jadi salah satu mobil yang punya fitur berkendara paling futuristik dan lengkap teman-teman. Harganya juga bersaing ya dia. Setahu saya sekitar start itu dari 900 jutaan sampai 1 miliaran lah, masih di bawah 2 miliar. Tapi udah dapat mobil listrik yang secanggih dan semewah ini gitu. Boleh dipertimbangkan. Terus kameranya juga jernih teman-teman. Dari kemarin tuh saya pakai, nggak saya matiin si ininya nih, si kamera tengah ya. Saya nggak matiin dari kemarin, saya pakein mode kamera ini. Dia tampilannya jelas banget. Mau hujan, mau malam-malam, gambarnya tetap jernih. Nah, cuman yang saya agak bingung gitu, agak wagu ya saat nyetir mobilnya pertama kali itu. Jarak ini tuh jauh banget teman-teman. Jarak dari setir ke depan tuh jauh banget, belum lagi ada kapnya belum kelihatan dari sini. Ini jaraknya tuh lega banget di sini. Jadi awal-awal agak bingung, tapi setelah beberapa kilometer sih udah langsung terbiasa sih sama kelebihan jaraknya ini. Terus kalau di luar juga kan mobilnya bongsor banget ya, tapi pas di bawah ya itu tadi lebih praktis gitu. Nggak kayak mobil sepanjang 5 meter lebih gitu. Nah teman-teman, jadi itu tadi review overheat kali ini soal Xpeng X9. Menurut kamu gimana? Keren nggak mobilnya? Komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Jalan dulu.